Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini Bung Pais akan bicaralah sedikit tentang satu hal yang cukup mengagetkan Bung Pais, yakni di tahun 2024 ini. Setelah kita banyak berburu banyak orang di dunia capital market, dan salah satu guru yang awal ya yang kita ketahui yang secara online ya atau di internet itu Teguh Hidayat yang udah webnya itu sekitar ada 2015-an kalau nggak salah itu ya. Dia salah satu yang mempunyai web ya, dan metode yang digunakan adalah kalau berbicara dengan beliau itu tentu dia menggunakan metode PI yang rendah dan BBP yang rendah, tetapi di akhir-akhir kita melihat dia pun melakukan jenis swing trade, artinya dia menjual di harga-harga itu tidak saja berdasarkan valuasi, tetapi berdasarkan teknikal saya rasa, atau berdasarkan keilmuan-keilmuan lain yang mungkin kita tidak atau dia tidak ucapkan di publik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang menarik dari Teguh Hidayat adalah di 2024 ini, dan kita lihat kalau kita ikuti YouTube-nya, dia udah, kalau saya lihat, menganalisa bahwa dia cukup berputus asa dengan saham Indonesia, karena jelas dia berulang kali mengatakan bahwa market Indonesia ini sulit ya untuk cari cuan di akhir-akhir ini, tidak seperti zaman dulu, dan beberapa proyeksi dan prediksinya memang terbukti kurang pas, seperti properti akan beger ya. Tetapi dalam 3 tahun 4 tahun ini enggak beger-beger juga. Ya mungkin di akhir-akhir ini pemerintahan Pak Prabowo mulai ada kenaikan, tetapi tentu dengan holding period di atas 3 sampai 4 tahun itu tidak mudah bagi seorang investor retail untuk memegang suatu saham dengan time frame yang sangat panjang seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di YouTube-nya kita melihat bahwa dia mulai yang memasuki capital market di Amerika ya, Wall Street. Dia akan masuk dengan ceritanya ya, silakan dicek dari YouTube-nya bahwa dia akan masuk dengan mungkin 10% dan nanti dia akan imbangi dengan 50%. Pertanyaannya, kenapa dia meninggalkan atau sharing atau mereposisi posisi saham di lokal, tetapi dia juga membeli saham di Amerika, USA, karena dia sampai 50% targetnya. Tentu ini menjadi satu dasar ya bahwa dia mulai antras terhadap pasar-pasar Indonesia dalam pandangan saya, karena beberapa saham-saham yang bagus itu tidak, harganya tidak kemana-mana dalam beberapa tahun ini, dan bahkan yang menguasai capital market kita ini, capital market di Indonesia ini kan kalau nggak salah brand ya, yang mempunyai valuasi itu tidak rasional lagi. Nah, mungkin apalagi ada kasus OJK yang bermain dengan saham-saham IPO, oknumnya menghancurkan trust beliau ya saya rasa. Dan
kita lihat juga saham-saham berfundamental yang kurang bagus atau jelek atau saham sampah itu malah naik gila-gilaan di bursa kita, digoreng kiri kanan. Dan saya rasa market kita itu menjadi irasional ya. Dan kalau kita memegang beberapa saham dengan metode evaluasi yang sudah PBV atau PER, tentu kita akan cukup memegangnya dalam waktu yang sangat-sangat panjang saja. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu berbeda dengan market Amerika, USA. Setahu saya ya, itu marketnya lebih stabil sehingga harga saham itu cenderung naik bertahap tiap tahun ya. Dan tentunya pula dengan kestabilan market itu, maka beliau mengambil posisi untuk memindahkan investasinya ke market luar negeri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah analisis Bung Pais tentang Pak Teguh Hidayat dan apa yang beliau sampaikan. Dan kita tahu semua orang atau para tokoh itu bisa juga tidak menyampaikan sesuatu yang dia ketahui di publik, karena informasi itu bisa bersifat terbatas. Sekali lagi, memang market Indonesia ini seperti itu adanya, dan pemangku-pemangku kebijakan juga seperti itu adanya, dan antras ya terhadap market capital market di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan saya rasa langkah-langkah Pak Teguh cukup benar dan bahkan di level yang sangat benar, karena ketidaktahuan saya sebagai orang yang mempunyai keilmuan yang sedikit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.